إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أهل بيته وإلى جميع أصحابه وإلى جميع التابعين وإلى جميع تابع التابعين خصوصا المؤلف هذا الكتاب العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى شيخنا وسيدنا شيخنا علي وإلى شيخنا البطل حسن السادي الألماني وإلى شيخ سمزة وإلى شيخ كامل وإلى شيخ ريان وإلى شيخ الحبيش وإلى شيخ الشافعي وإلى شيخ هاشم وإلى شيخ أحمد معبد وإلى شيخ نور الدين عيطر وإلى شيخ إبراهيم عبد الباعث الكداني وإلى شيخ هدى يعقوب الإدريسي وإلى شيخ سجال وإلى شيخ حسين حواء المغربي المالكي وأصولهم وفروعهم وإلى جميع مشايخنا وجميع أولي العارفين وإلى جميع العلماء العاملين خصوصا سيد حسين بن مسلم ورحمة الله الشاطر وإلى سيد محمد علي الملك والحمد بن حمد بن سالم وإلى جميع البلاء وإلى جميع سيد الصوفي أينما كان خصوصا إلى تأمر الصلاة وإلى حنبلي وإلى كيش معشري وإلى كزم مشهر وإلى تأمر بانجور وإلى جميع أولياء العارفين وإلى جميع العلماء العاملين خصوصا يا ابن هدي شمس الدين أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة وأن الله تعالى يرزقنا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan untuk dengan taat yang belum saya sampai meninggal, mudah-mudahan tekijan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterima salafu amal kebaikan, tekijan kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jannah, tekijan syafaatil uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sama saya tekijan umur, mudah-mudahan panjang umur, barakah umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang belum selalu dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tekijan rahmat, tekijan ridha dari Allah taala, tekijan kabul hajat dunia akhirat, tekijan bijijalin salih dan salih ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. الفصل الأول العين. Melanjutkan pengajian yang belum di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, pada pembahasan yang nanti membahas tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini tiang Pelunggu sudah sampai kepada pembahasan tentang orang-orang yang menginginkan untuk maksimal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menjaga 5 anggota tubuhnya. Maka pertama niki saya bahas niki adalah al-faslul awal, anggota tubuh yang pertama yang harus dijaga untuk menghasilkan ketakwaan di dalam diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala niki adalah al-ain, mata, pandangan. Summa alaika waffaqakallahu wa iyani bihifdzil ain.
Mudah-mudahan tiang pelungguh tekijan taufik Allah Subhanahu wa taala bihifzil aini, dengan mampu menjaga daripada mata atau pandangan. Fa innaha sababu kulli fitnatin wa afatin basir. Karena sesungguhnya searan mata niki, yang namanya mata ini adalah sebab daripada semua macam fitnah. Semua macam fitnah nike bersumber langan mati, bersumber dari mati. Wa afatin, dan segala macam penyakit nike pun yang akan menimbulkan di dalam hati nike, penyakit nike datang langan mata, langan mati nike. Sabeng fitnah oleh dalam diri tiang pelungguh, sabeng penyakit oleh dalam hati niki. Faktor pertama niki adalah mati tiang pelungguh niki menjadi penyebab utama, mata tiang pelungguh niki menjadi penyebab utama terjadinya fitnah, sehingga orang terjerumus ke dalam maksiat itu yang bermuasal dengan mata. Dari mata turun ke hati, dari hati diolah oleh pikiran, kemudian turun balik untuk hati, kemudian nanti yang membenarkannya itu kemaluannya. Apakah dia akan terjerumus ke dalam maksiat atau tidak? Seperti itu sebagian para ulama mengatakan. Jadi Nabi, sebab fitnah itu adalah dari mata. Oleh karena itu ada sebagian orang alim, orang soleh sampai nunas tifa Allah Ta'ala ada yang butuh mati, penentang, ada yang dibutakan mata. Kenapa? Si lelah nanti andap fitnah, si lelah andap daripada nanti mara bahaya yang ditimbulkan oleh mata ini. Ada kemarin yang lihat video, ada anak kecil ya sekitar umur 8 atau 9 tahun, hafal dia 30 juz, lancar luar biasa. Deketuan, apa kemilih? Apa kemilih? Kira-kira apa kemilih? Maka dia mengatakan enggak kemilih kesiki. Mudah-mudahan di tegijan nyeriuang insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan tegijan nanti di tegijan nyeriuang insyaallah ta'ala. Supaya dia ditakdirkan jangan sampai dia mampu melihat. Ada juga ulama yang luar biasa. Okay. Ada ulama nih beliau buta, ulama nih buta. Lalu setiap buka Quran, sermina de Quran, baris tutup Quran balik buta. Buka Quran balik tahu sermina, tutup Quran balik buta. Sehingga Nabi suatu ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala, maka beliau mendengar suara dari langit mengatakan bahwa ya fulan, aku dekapa bakhil untuk mau melihat daripada apapun searah oleh dunia ini. Lalu aku cemburun seandainya kita selain aku, mas. Maka seolah-olah Quran itu yang Nabi berbicara kepada yang ini sama radikal ya. Tapi sebagian ulama itu sampai memohon kepada Allah, ada satu buddha, itu kan lunas di Allah, ada sakit mata gitu. Ada sak pedas sebenarnya. Ada sak pedas apa? Padahal tiang pelungguh ini nggak tahu bahwa mata ini menjadi sumber fitnah, sumber segala macam penyakit. Wa adhkuru fi amriha thalathata usulin kafiyatin. Bahasa Imam Ghazali, dan aku akan menyebutkan 3 perkara yang menjadi dasar pokok bahasa. Ahaduha, yang pertama bahasa
Imam Ghazali. Maqala subhanahu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qul lil mu'minina yaghdu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Pertama perkara paling pokok yang ingin dijelaskan oleh Imam Syafi'i, Imam Ghazali di dalam kitab fikih. Pertama bahasa sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan kullil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Adik menulis judul bukan mahram, tundukkan pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga daripada kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih mensucikan bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Wa'alam, ketahuilah bahasanya, anni ta'ammaltu hadhil ayat fawajadtu fiha ma'a qasriha salasata ma'anin azizatin. Bahasa Imam Ghazali, ketahuilah sesungguhnya aku ta'ammaltu hadhil ayat, setelah aku mencermati daripada ayat ini, bahasa fawajadtu fiha ma'a qasriha, dengan pendek singkatnya ayat ini aku menemukan salah satu ma'anin azizatin, aku menemukan 3 makna yang luar biasa Nabi mulia bahasa. Yang pertama ayat sabarun itu kullil mu'minina yaghdu min absarihim wa yahfazu furujahum nika dzalika azkalu minallah khabirun bima yasnaun nika. Bahasa Imam Ghazali, di dalam ayat yang pendek niki Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 makna, 3 pelajaran. Yang pertama ta'dibun. Ayat ini membahas tentang ta'dib, pelajaran etika, pelajaran adab, pelajaran akhlak. Wa tanbih, dan ayat niki bahasa Imam Ghazali sebagai ayat yang menjadi pengingat atau peringatan bagi tiang pelungguh. Ayat niki menjadi peringatan. Kemudian yang ketiga wadah didun, ayat niki menjadi ancaman. Jadi ayat yang mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun mengandung 3 makna. Yang pertama pelajaran tentang etika, adab atau akhlak. Yang kedua pelajaran tentang peringatan bagi tiang pelungguh sebagai panjang Allah Ta'ala. Dan yang ketiga sebagai ancaman. Sebagai ancaman. Maka bahasa Imam Ghazali fa'amat ta'dibu, betul termasuk sebagai nabi pelajaran adab atau akhlak. Faqauluhu ta'ala, maka yang mengandung pelajaran etika, adab atau akhlak pada kalimat yang mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang yang beriman yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, hendak jelalatan, hendak liah apa ya, mata, ndak lihat batu mata, batu mata karena jika pakai kasar, ndak lihat batu mata, supaya menundukkan daripada pandangan. Ini pelajaran etika adab. Wala budda lil 'abdi minal imtithal amri sayyid wa ta'addubi bi adabihi wa illa fayakunu sayyi'al adabi. Bahasa Imam Ghazali, maka sudah seharusnya seorang hamba itu menjalankan nabi-nabi saat perintahan isi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'addubu bi adabi wa ta'addubi bi adabihi,
dan beretika, beradab, berakhlak sesuai dengan bisa keajah misi Allah Ta'ala. Wa illa, kalau tidak, fayakunu sayyi'al adabi. Kalau tidak, berarti dia sudah su'ul adab sama Allah. Nih, jadi sak perintahan tundukan pandangan ini ke saya Allah. Nih, misal side jadi karyawan, berduit the boss. Unin dua saya, tolong gawe ini barisa, ni semen ni pindah jenggal. Misal munzida, mede kepindah, mede di terserah aku sih. Ni dia memposisikan dirinya sebagai pegawai atau sebagai bos. Ini bos, padahal dia jadi pegawai. Padahal dia jadi pegawai. Jelas udah disuruh isi bos, lalu dia merasa dia jadi bos. Maka dalam ayat ini pelajaran akhlak dan adabnya bahwa kalimat yang mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, ini kemurni datang perintah dari Allah. Adab itu sajari panjang niki yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mati bebe tazat perintahan isi Allah. Suruh kita beradab, ya beradab. Suruh kita berakhlak, ya berakhlak. Wa illa muddik nurut fayakunu sayyi'al adab. Tajah ke beradab isi Allah Ta'ala, muddik milih beradab, berarti itu niki su'ul adab. Dia beradab pada kerja Allah Ta'ala. Fayuhjabu fala yu'zanu lahu fi huduril majli wal musuli fil hadrati. Maka sehingga kalau orang hamba itu sudah tidak beradab kepada Allah, yuhjab, maka itu yang akan menjadi hijabnya, penutupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak bisa al-musul bil hadrah. Dia tidak akan pernah sampai kepada tingkatan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dengan sul adab kepada Allah, jangan berharap ya tertaikkan derajat insyaallah. Orang itu kalau dua sudah sul adab, beradab tiba Allah. Ya karena kebanyakan tiap belum niki berpikir-pikir ya kebanyakan sul adab kerja Allah. Maisilah baik. Gampang-gampangan baik. Mendelubar tiba mall, sebal detik mandi. Sebal detik di mandi. Lalu jengoli. Sebal detik di mandi. Di mandi kadu tangkong sadiwah terikah. Kemudian kadu selana sadiwah tepupuk lampak. Sebal detik. Dan sembah. Nabi ketika itu sembahyang sembah kemarahan. Nah, ketika sembahyang sembah di marahan, sembah di marahan kan dia. Berbentat sembahyang, tangkong sawah bedluk lepang, kereng bedluk lepang, ambul masya Allah. Mandi, guyurnya mandi. Guyur sikat gigi, padahal menuju ke mall 2 kali sikat gigi. Nade pada anak-anak apa yang membokang gitu. Lagu betul tapi sembahyang mai idap di seputaran diri. Maka dalam perkara masalah sul adab ni, lihat dulu itu sul adab kan Allah Ta'ala. Lihat dulu itu sul adab. Ketika sembahyang Allahu Akbar, seharusnya mengingat Allah. Tutul mudahan hujan kembali sikap tiram kembali sikap manga tutul. Padahal sembahyang itu disuruh ingat Allah. Dia mengingat Allah. Ini beradab pada sul adabnya. Sul adab. Kemudian membahas tentang
banyaknya tiang belum udik beradab dengan Allah. Iya duit ganti wahane. Duit lebih beradab dengan makhluk bahkan daripada yang beradab dengan makhluk jasib. Jaga dek perasaan. Berbeda nadin batur dek gedek kulit ini. Padahal yang tersakiti ni si batur lah tahan. Berbeda kembali ada sa batur dek gedek kulit. Berusaha nak dia sa tetangga dek gedek kulit ini. Lagu mau masalah Allah yang gedek atau dek gedek Allah terserah. Ini zul adab juga namanya. Zul adab juga. Zul adab juga. Muntebeng paut isi tetangga. Ya Allah, terima kasihnya ya Allah. Bahkan melarang apa-apa boleh balik. Niki jodoh deh. Atau bisa terpesilang ya. Sekali terpesilang lemak di mentroah enggak ganti lupa ini ya pesilang. Terbaikin isi dengan dewah lupa kebaikan dengan coba terbaikin isi dengan dia enggak pernah lupa kebaikan orang, bahkan mungkram terbaikin isi dengan nggih apik di boleh turun dengan ni aneh apik di kadang-kadang boleh jurun dengan ni berbeda nanti saat terkesan Nabi di berbuat salah ulik julur dengan saat bengi kebaikan ni yang tak apik di aku menulis julur Allah Ta'ala yang tak pernah putus kebaikan saat terkican oleh tiang peluru. Kami kena alhamdulillah kemahal bibir tentu apa tentu pada Tuhan azab. Tanbihu fa qawluhu ta'ala dzalika azka lahum wa yantaliqu ala ma'nayaini wallahu a'lam. Wa amma tanbihu adapun dalam nabi redaksi ayat qul lil mu'minina yaghdu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Adapun yang menjadi peringatan nika adalah potongan ayat yang mengatakan dzalika azka lahum. Hal tersebut lebih mensucikan. Wa yantaliqu ala ma'nayaini. Adapun potongan ayat niki bahasa Imam Ghazali mempunyai dua makna. Wallahu a'lam. Yang pertama, al-awwal anna dzalika atharu liqulubihim wa zakatut taharatu wa tazkiyatut tathhir. Pertama bahasa Imam Ghazali, apa makna daripada menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, zalika azka lahum, itu lebih mensucikan mereka. Maksud nikah adalah karena dengan menundukkan pandangan, abharu liqulubi, itu bisa membuat hati tiang pelungguh niki bersih dengan tidak memandang yang haram. Sak mamen dik jelalatan ingat dengan nina saharam, itu abharu liqulubi, itu akan membersihkan hati tiang pelungguh. Lagu munwah dengan mama bedoin senina le balik demenan ingat saharam, izaham batu mata dengan saharam, demenan batu matang jelaran saharam, berbit pun sehingga senina le balik kah ingat. Betul. Kenapa? Karena begitu dahsyat nepek saran mati niki jemaah. Sehingga ia pun disuruh terperintah isi Allah Ta'ala tundukan pada pandangan, tundukan pada pandangan terhadap pandangan yang haram kembali. Karena kalau sudah kalian menundukkan pandangan kalian terhadap pandangan yang haram, saulik balik tetap ingat, saulik balik tetap ganteng,
saknina masih mun demenan kita sinetron sak ganteng-ganteng doang enak. Bahkan diapal di jamaah aran artis-artis. Hayaran primus, saniaran perebus, saniaran saya macam, saniaran rambu, saniaran sambu. Diapal. Kita dapui GGS. Ganteng-ganteng gak jelas. Ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng gak jelas. Ya tahu di teman. Sehingga semaman menundan mandi, menundan berparfum, menundan berkomen, menundan berpupur, menundan berjalak, bahkan berkincut dengan dengar semaman. Gembit. Wah terpesona soalnya nggak zahab. Mahkamah ini nyedak ya. Ngelobot dengan mana? Cuman sugul pegawai yang ada luar kesempatan cuci mata. Kesempatan cuci mata. Cuci mata saya kan bagus dia. Baik dia. Mantap dia. Seninan seong saing tersiongan apa-apa meri tok tak tenapi tarawatan anak, tenapi terpersiap balik, terjaga apa-apa di sini. Ule-ule ngedam ikembik yibis senyum isi dengan ini sahara boleh luar. Setiap dengan diri saya, dengan diri saya ingat terus 3 senti ke samping, 3 senti ke samping. Mencengik gigi pada lampu. Datang balik nyebek sebab utang. Ikan ibis senyum isi saya, ibis senyum isi sahara. Padahal seninya ule-ule, wah mandi, wah rapin, wah bekicut, wah ekas. Mane gamak kakak ane lelah gun. Ikan karena dia sudah ibesoh batu mata nih sahabat. Ibesoh batu mata nih sahabat. Iya buat suruh tundukan pandangan karena itu zalika azkalahu. Itu membuat hati tiang belum ini lebih bersih. Ndek terpikiran. Karena si dahsyat efek searah ingat perkara sahara pasti terbayang-bayang. Ding ini tirap terus. Tebeng nikmat insya Allah Ta'ala. Padahal dengan lain melek tebeng maraknya. Lakukan awal terpaksa di sahara, wah terlena di sahara. Ding ingat si dahsyat sahara mati nih memandang sahara. Ia perintah insya Allah Ta'ala. Tundukkan pandangan, ia tertajah insya Allah Ta'ala. Perintah itu datangnya dari Allah. Dan tidak ada perintah Allah itu kecuali membawa kemaslahatan. Tidak ada perintah Allah itu kecuali membawa kemaslahatan, kebaikan bagi tiap pelunggu saja dipanjang. Dan tidak ada larangan yang datang dari Allah kecuali wajib mendatangkan kemudaratan, wajib mendatangkan keburukan. Dia istilah. Kemudian dengan Nabi gawe maksiat terus happy, lebih happy daripada dengan segawe ibadah. Tak ada cerita. Kan? Karena perintah Allah itu pasti mendatangkan kebaikan.
Dan larangan Allah itu pasti mendatangkan keburukan. Ia perintah Allah semata-mata kebaikan itu kembali oleh tiang pelunggu saja lipat. Bukan untuk Allah semata. Dia butuh Allah je. Allah itu enggak butuh seperti itu. Itu butuh saja lipat. Ya dia jadi ahli taat, dia jadi ahli maksiat, dia butuh Allah Ta'ala. Barang di media penderitaan menunggunya butuh Allah sama sekali. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya langan golongan manusia sak paling pertama sampai manusia sak terakhir, langan golongan jin, kanu ala abjari qalbi rajulin, selapuan dalam keadaan dengan maksiat doang. Manusia sak paling pertama sampai manusia paling terakhir, selapuan gawe maksiat. Kemudian baik itu manusia maupun jin, selapuan buat maksiat. Nabi mendikan Allah, mana qasafi mulki syai'an, sama sekali gak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Begitupun sebalik, law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Seandainya langan manusia sak pertama sampai manusia sak paling terakhir, golongan manusia, golongan jin, selapuan dalam keadaan bertakwa selapuan kepada Allah, diarak sama maksiat sama sekali. Apa kata Allah? Ma zada fi mulki syai'a, sama sekali dia roboh kekuasaan, kata Allah. Sama sekali gak akan menambah kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi berita Allah itu murni mendatangkan kebaikan untuk tiang pelunggu sebagai panjang. Tidak ada untuk Allah Ta'ala. Dan kemaksiatan itu dan larangan Allah Ta'ala pasti mendatangkan kemudaratan. Maka saat kedua bahasa Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala bahwa dzalika azkalahu, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan terhadap sesuatu seharam niga, dzalika azkalahu anna dzalika atharu liqulubihim wa zakatu at-taharatu wa tazkiyatu tathhir. Sebagaimana zakat itu maknanya suci atau tazkir wa tathhir. Maknanya zakat itu untuk mensucikan. Jadi menundukkan pandangan daripada cerminan sesuatu saharam, jaga kemaluan tiang pelunggu dari sesuatu saharam, itu berarti tiang pelunggu sudah membersihkan, sudah mensucikan daripada atin tiang pelunggu. Dan ingat, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'iru amal wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Ingat, mendikati Rasulullah bahwa di dalam tiang pelunggu niki ada sebuah segumpal darah, yang mana segumpal darah niki menjadi penentu. Mun solah selaku am, mun sidi selaku ala wahiyal qalb. Itu hati tiang pelunggu. Maka dengan menundukkan pandangan tiang pelunggu terhadap sesuatu saharam, berarti tiang pelunggu sudah membersihkan hati, mensuci. Coba saja. Imam Ghazali menyuruh tiang pelunggu mencoba. Coba, tes. Lima kali tes. Onarak saharam, misal Roy, boleh pekan kan dia, kelanya, apalagi kadang-kadang jikalah ambun pindah kanjeng Nabi parpu dengan ini oleh Nabi menyebabkan, apalagi pekan sela, orang sela.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelezatan di dalam hati, ketenangan. Wasani, adapun yang kedua, makna yang kedua dari firman Allah taala, dzalika azkalahum. Dzalika anma li khairihim wa akthar. Waz zakatu fil asli an-numu. Fanabbaha ala anna fi ghaddil basari tathiral qalbi wa takthirat ta'ati wal khairi. Wa dzalika annaka illam taqadda basaraka wa arifta inana tanzur ila ma la fala yakhlu min an taqa ainuka ala haramin. Bahasa yang kedua, makna yang kedua dari firman Allah yang mengatakan dzalika azkalahu, dengan menundukkan pandanganmu dan menjaga kemaluanmu, itu lebih mensucikanmu, itu lebih membersihkanmu. Maksudnya adalah dengan sebab itu anma li khairin wa aktsar, tumbuh daripada kebaikan, banyaknya kebaikan yang akan dikerjakan oleh seseorang itu. Wa zakatu fil asli an-numu, karena zakat azka, kalimat azka itu kalau definisi atau arti daripada zakat itu kan ada tumbuhnya berkah gitu. Tumbuhnya berkah dengan menundukkan daripada pandangan tiap penghuni, maka seseorang itu sudah menumbuhkan kebaikan dan keberkahan di dalam dirinya. Dengan satu doa mati dengan saharamu, berarti dia sudah menumbuhkan kebaikan dan keberkahan di dalam dirinya. Fanabbaha ala anna fi qatil basar tathiral qalb, karena itu menundukkan pandangan berarti mensucikan hati. Wa takthirat ta'ati wal khairi, dan akan membuat orang itu banyak mengerjakan daripada ketaatan dan kebaikan. Coba niki yang jelasin niki jamaah, yang jelasin pada dengar dan pada ngerasa ya. Jadi Nabi menundukkan pandangan terhadap sesuatu haram itu akan memberikan motivasi bagi seseorang untuk mengerjakan amal kebaikan. Justru ia jadi motivasi, justru ia jadi dorongan dia untuk memperbanyak amal soleh. Memperbanyak ketaatannya kepada taktsirat ta'ati wal khair, memperbanyak ketaatannya kepada Allah. Dengan Nabi melihat sesuatu yang haram itu, dia akan khusyuk di dalam ibadah. Orang yang enggak, Nabi menghindarkan pandangannya dari sesuatu yang haram, dia akan lebih banyak bersyukur. Dia akan mudah khusyuk. Coba si daripada jadi semama. Ini semama nih, terutama di semama. Dia masih mamu. Semama. Jadi semama. Tidak ada. Walaupun sama niki kan ilahi nanti hal dalam majelis ta'lim. Coba dengan mama, tidak biasa ngejelalatan batu mata, pasti lebih tulah di senina. Pasti lebih tulah senina. Di mana Rasul? Di mana Allah? Arab di Bali pas. Arab di Solahang di Bali. Dia tidak terlena dengan pandangannya. Maka dampaknya apa? Orang yang laki-laki yang seperti ini pasti lebih dia cinta sama istrinya, lebih kangen oleh semama, senina, menumpul sanina pasti. Menumpul sang senina. Nabi mundik biasa, Nabi engak memulai terkesima isi dengan mamulai, apalagi berdua Facebook, girang buka Facebook mata, ikut ganteng lah, jadi lengi ini maka, lah ikut
keganteng nani keganteng lah jak kelengi. Semama kelai ganteng nani lagi. Maka sedikit bersyukur. Sedikit bersyukur. Keharmonisannya pun sedikit. Harmonisnya pun sedikit. Mesranya pun sedikit. Lagu sama menjaga pandangan, saat ini jaga pandangan, hanya saling memandang. Sama menjaga pandangan dengan sahara, saat ini jaga pandangan dengan sahara. Maka setiap bertemu berbinar-binar. Mara idam Nabi tetap malam pertama. Karena dekatnya rasa syukurnya kepada Allah. Kemudian Nabi bersihnya daripada adik, tenangnya daripada adik. Memandang, ya dipandang senina. Luar biasa. Perempuan itu kalau dipandang, kepandang isi semama dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Dia memang terpandang isi semamun, terjebak kima, terkecup kening, maka selaku ang dosa berguguran di sela-sela jemari. Lagu nu apabila akan terjadi mun semamun di jelalatan batu mak. Saat ini dan masih di jelalatan batu. Ia masalah. Allah. Wah ngaji marak menino. Wah ngaji marak menino. Amalah. Karena itu kebaikan akan kembali nanti. Ada yang tetap ingat seni dan oleh Bali. Ada yang tetap ganteng semangat oleh. Walaupun bulan sebenarnya. Tapi rasa syukur itu yang membuat bulan nu barak ruan meloneng. Rasa syukur itu membuat sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang mewah. Tapi rasa rakus itu membuat sesuatu yang mewah menjadi sesuatu yang rendah. Dengan bersyukur sesuatu yang rendah, sederhana menjadi sesuatu yang mewah. Tetapi orang yang rakus itu sesuatu yang mewah menjadi sesuatu yang rendah dalam pandangan. Maka begitu, ia mensuruh jaga mata, jaga mata. Wadzalika annaka illam taqadda basaraka wa arkhita inanahu tazul. Kalian tidak menjaga dari pandanganmu terhadap sesuatu seharam. Wa arkhita inanahu wa arkhita, dan kamu lunak, kamu melunakkan daripada tali kekang. Wa arkhita inana tazul ila ma la ya'ni, arti ben de peluang mata niki untuk melihat sesuatu yang tidak ada manfaat dan maknanya. Nge fala yakhlu min an taqa ainuka ala haram. Maka berdebeng celah doang mata niki untuk melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka tunggu lama kelamaan an taqa ainuka ala haram. Lama kelamaan mata ini akan jatuh memandang kepada sesuatu saham. Hati-hati, jangan sampai Nabi arkhita ina, jangan sampai kita lemah di dalam mengekang pandangan itu. Kekang dia, jangan memandang kecuali pandangan yang halal. Tidak sampai baik. Fa in ta'ammatta fadhabbun wa kabiratun. Kalau kalian sengaja memandang sesuatu haram, fadhabbun wa kabiratun, maka ia beli dosa jamaah. Ini apa sekedar sebatas dosa memandang itu, tapi dampaknya ke semua anggota tubuh niki.
akan ikut bermaksiat kepada Allah. Memandang sesuatu yang haram. Mula mati doang saat ini maksiat. Jatuh dia kepikiran, ikut dia bermaksiat. Jatuh dia ke hati, ikut bermaksiat. Sedangkan selaku niki inna sam'a wal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sedangkan elak di hadapan Allah, entah ni kepandangan mata atau pendengaran, bahkan atin yang perlu paling dalam niki kullu ulaika kana anhu mas'ula. Selaku ya tendengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka ini luar biasa. Wa rubbama ta'allaqa qalbuka bidzalik, sehingga dengan sengaja engkau memandang sesuatu seharam nika, hatimu terus terkait dengan pandangan itu. Hati ini terus ya doang yang angan astagfirullah, padahal lain pada gila anak dia waktu SD ada imas jari keputik. Padahal mulai mancung sekotong nanti mancung Arab. Mancung sekotong samping lah. Mancung Arab dulu lah. Ya Allah mulai bedok lah nanti ke putih. Rubana ta'allaqa qalbuka bidzalik. Itu yang membuat hati ini terus terkait dengan apa yang kita lihat dari sesuatu seharam itu. Fatahliku illam yarhamillahu ta'ala, maka kamu lambat laun kamu akan hancur kecuali engkau diberikan rahmatnya Allah Ta'ala. Falaqad ruwiya, dan diriwayatkan, innal abda la yanzurun nazrata yanaghalu fiha qalbuhu kama yanghalul adimu fid dibaq la yantafi'u bihi abada. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melihat dengan pandangan matanya terhadap sesuatu yang ghalu fiha qalbuh, sesuatu yang merusak daripada hatinya, kama yang ghalul adimu fid dibaq la yantafi'u bihi abada, seperti halnya orang yang menyamak. Tahu sih disamak? Kulit yang disamak itu. Kulit kuburak. Kulit samak kan untuk dihilangkan kulit, misal kulit nanti kulit sapi, bau tepinak jari biasa kan, tepinak jari, jaket, beduk, apalah, nanti sandal dan lain sebagainya. Itu dia dihilangkan dulu terlebih dahulu daging-daging yang menempel. Tapi menyamak, kalau sudah ada warna di kulit yang disamak, ya warna yang di luar daripada kulit itu sulit hilang. Bahkan justru akan merusak daripada kulit yang disamak. Begitu ibaratnya, saking sulit Nabi terbersih Nabi munwah neket apa yang sudah dipandang oleh mata kemudian ngepek oleh hati ini, ibarat dengan sama kulit kemudian ada noda yang dia hilangkan, sehingga bukannya hilang nodanya tetapi kulitnya itu yang menjadi rusak. Saking sulit munwah Nabi enggak saharam, apalagi munwah hobi. Ya Allah, ulik peken enggak sahara, ulik sedikman tidur buka HP enggak sahara, ngasih enggak sahara, wah selesai itu, hancur sudah. Kenapa? Tidak ada ketenangan. Adik tidak tenang, sida ngelihat istri sida enggak tenang, sida ngelihat apa saja berduit dia tenang. Jangan ada sudah. Nabi gampang-gampangan ideman pada serius balik dengan kamu nak kendi kamu lagu mudemen ilainya pe
lupa balik mesa. Lupa balik. Itu bahaya efek daripada pandangan itu. Wa in kana mubah, walaupun orang itu memandang sesuatu yang mubah, merasa baru kagum dengan balik dengan kagum. Farubbama yastaqilu qalbuka bihi faja'akal waswasu wal khawatiru bisababihi wala'allaka la tasilu ilaihi fatabqa mashghulal qalbi. Walaupun yang terpandang ini ke sesuatu sakanggun, tetapi itu bisa menyibukkan hati yang perlu merasa baru nih. Demen ingat balik dengan kesolah balik setiap liwat oleh itu kesolah sambil mandi sambil kedebrak ingat balik dengan ibarat ulit tulangan teding ya keingat balik saat sekolah. Salah nggak orang melihat rumah? Nggak salah. Bahkan pandangan tiang pelunggu terhadap sesuatu yang mubah, yang boleh, itu bisa menyibukkan hati tiang pelunggu. Dengan ingat motor tengah, padahal dia beli motor, sehingga setiap jelo padahal berpira manfaat motor, lagu ia lupa di motor, kemudian dengan mengingat motor tengah. Padahal boleh tak orang melihat motor orang? Boleh. Tetapi memandang terus menerus kepada sesuatu yang boleh, itu pun tidak lepas menyibukkan daripada hati yang perlu muni. Hati. Apalagi dengan ingat seni dan dengar. Bahla, hati-hati, jangan terlalu Facebook itu kalau nggak manfaat nggak usah lah. Kalau mesti dia nggak punya teman nggak usah lah. Nggak usah sok-sokan jadi orang-orang yang sosial. Dunia maya itu bukan dunia sosial. Dunia maya itu dunia berusaha. Dunia berusaha kadang-kadang. Kami baik kami korib baik. Jadi berapa banyak orang yang duduk berdekatan lagu hijau, toko kaji batu, jemaah happy, padahal yang ngerawas kaji batu oleh jul mata dengan beting kan ini ngerawas sedih. Makanya kadang urusan sosial, urusan sosial. Maka bahkan tiap belum menikah memandang sesuatu yang mubah saja, sesuatu yang boleh itu menyibukkan hati dia. Kesolah motor, tamak dia. Padahal beli motor. Padahal dia pada manfaat. Pada si kadu bensin balik. Walaupun si naik bensin naik. Dengkulu nah apa ya aku? Dengkulu nah apa ya? Enggak saya nyama. Dengkulu. Meninta dengan rakyat susah kontekan BBM. Kulu lah pening. Di kulu. Jadi marani bahkan dia belum melihat sesuatu sah. Boleh kan? Itu bisa menyibukkan hati dia. Faja'akal waswasu wal khawatiru bisababihi, maka monoh sibuk atin, maka datang yang namanya waswas. Nah, datang yang namanya waswas serangan setan. Wal khawatiru bisababihi, dan datang yang namanya lintasan-lintasan andi kebedoi bali marah bertiede.
berbe ke depan. Adik berdua motor marak kecil berbe ke depan, padahal dia berdua balik. Padahal dia berdua motor. Tapi dengan senangnya dia melihat balik dengan motor dengan, padahal syukur-syukur berdua balik. Oh, adik berdua balik, baik orang mentiun, boya ya kedeman ke yang segala yang paju baik ibadah adik berdua mendapat motor marak menti yang rajin, aja masjid goyo. Uninda berdua dikejar motor marak menu. Iktikaf mall tuh gitu, nggak boleh masjid. Jadi nanti kalau sudah atin dia belukuh niki sibuk, walaupun dengan memandang sesuatu yang mubah, maka datang was pirak aku ya dia pirak ya berdui bali marah dia iya jadi doang ini bali subsidi ini iya baru berarti bekas gempa nih was terus lintasan ngayal sedik mandi do ising dedik ngayal beli bali marak menu beli motor marak menu beli mobil marak menu iya doang gitu ising dedik tidur lemak karuaru iya ulangan balik kesolah was wala'allaka la tasil ilaihi fatabqa mashghulan qalbi. Kalau sudah apa yang terlintas, apa yang was-was itu, apa yang dia inginkan terhadap yang dia lihat itu tidak la tasilu ilaihi, tidak sampai, hanya sekedar nabi hayalan saja, fatabqa mashghulan qalbi, maka yang tersisa hanya hatinya yang disibukkan oleh hayalan itu. Hanya hatinya yang disibukkan oleh hayalan. Melek beduin nanti balik hanya hayal. Balik batur tahaya, motor batur tahaya, mobil batur tahaya, ngayal beli mobil. Tahu di penghasilan setiap jelo 50.000 darat gawe misalnya seandi tiba-tiba baris kelewat mukdai dah tegarun deh langsung wah beli motor bedil di sampai apa-apa sayin angan atin hanya sibuk berhayal terhadap yang gak ada mau punya siksa diri tuh. Siksa diri siksa diri nggak namanya siksa diri darah siksa diri kembali dari singkat-singkat tanpa diirum alhamdulillah syukuri apa searah oleh julur berdua depan alhamdulillah terkicat kepada alhamdulillah arah dengan dia boleh balik berdua motor misal walaupun kereng macet alhamdulillah, tak masalah daripada dengan dia beli motor beli sendiri, alhamdulillah beli di sini dengan dia beli sendiri dengan pria pandi dengan nabi seletit apa-apa di alhamdulillah. Kenapa enggak dipangkas saja qasrul amal, pangkas angan-angan yang membuatmu sibuk, sedangkan angan-anganmu yang tidak tersampaikan hanya akan menyibukkan hati, dan ketika hati itu sibuk hanya akan menyiksa orang. Itu seperti munqati'an 'anil khair. Kalau sudah begitu malas gawe sesuatu yang baik, itu ulang ngayal, bahkan nganggur oleh dekat bu sambil itu saat Nabi dekat oleh balik dengan saat menengat sampai bisa merokok sampai ngayal lelah ngayal boleh
dia nggak jadi mengerjakan kebaikan. Wa in kunta lam tara zalik faqad kunta mustarihan an zalika kullihi. Padahal kalau dia tidak melihat sesuatu itu, maka dia akan menjadi tenang hatinya. Wah, mun dengan derajat bedui harta sak lebih, ya cukup kita ada alhamdulillah, mudah-mudahan karena ada gawe jauh harta satu titipan insyaallah. Wah, mudara dengan bedui kendaraan sak bagus, alhamdulillah, bedui kendaraan masyarakat. Seorang nggak mau melihat terhadap sesuatu itu, justru mustarihan an zalika kulli. Justru itu yang membuat hatinya itu menjadi tenang terhadap segala sesuatu yang akan membuat hatinya itu bimbang. Yang akan membuat hatinya bimbang. Wa fi hadzal ma'na dzukira an Isa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala nabiyyina annahu qala. Dan ini yang semakna dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi Basit Nabi Isa alaihissalam, iyyakum wan nazra, hati-hati, hindarilah diri kalian dari memandang pandangan haram. Fa innaha tazra'u fil qalbi syahwah, karena itu akan tumbuh di dalam hatimu sebagai syahwat, sebagai keinginan yang liar, sebagai keinginan yang liar. Wa kafa biha li sahibiha fitnatan, maka cukuplah ketika itu semua menjadi syahwat atau keinginan yang liar, maka cukuplah itu menjadi fitnah bagi orang tersebut. Akan menjadi fitnah, akan menjadi fitnah. Maka pandanglah pandangan yang halal, jangan memandang yang haram, jangan memandang sesuatu yang tidak ada manfaat. Kalau mau memandang perempuan, pandangilah istrimu, pandangilah ibumu, inak marah. Dek bede sedina ada inak, dek bede sedina ada semeton sadina, dek bede sedina ada sama mahram salahin. Mele pandangan mama, pandanglah semama, pedasan semama, pedasan semama. Jadi Nabi, ya, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hindarkan dirimu daripada sesuatu jangan Nabi, karena itu akan membuat hati yang belum memiliki sakit, hati yang belum memiliki menjadi bimbang, hati yang belum memiliki menjadi resah, menwah resah hati, menjadi sakit. Menwah resah hati, menjadi sakit. Okay. Sakit zahir, sakit batin. Okay. Dengan sugihmu, kadang-kadang berat penyakit di kembali. Nah, karena hati jadi terlalu tenang, ruang doang tenang, lagu hati tenang, sehingga hatinya itu menjadi satu pangkal yang menyebabkan penyakit beratnya secara zahir lebih secara batin. Ini kejadian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah lewat Nabi lanjutan imani ini. Ya latifan bil ibad, untum bina waskil bilad, warham abidak ya jawad, qabla tabarum wal fasad. Ya latifan bil ibad, untum bina waskil bilad, abidak ya jawad, qabla tabarrum wal fasad. Nas'al billaha wal ibad, ahli
السرائر والوداد وبحق تنزيل الجواد تحيي البلاد مع العباد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسقي البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد عبدك ببابك واقف ومن عذابك خايف وبفنائك عاقب يرجوك تدرك بالمراد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسقي البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا ذا الجلال وذا الكرام نطلبك ترحم من جرى وامحو الكبائر واللمان وافتح لنا باب السداد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسقي البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا ربي وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسقي البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرام يا أهل الوفاء قيثوا عبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسقي البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد أدركوه بالثبات وأسعدوه قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم مستجاب يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسقي البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد ثم الصلاة على الرسول خير الأنام أبي البتول ملاح برق في الفصول والآل وصحب الجياد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسقي البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.